Kalau, ditanya kenapa kok belum menikah, itu karena satu, mungkin karena tapi kalau sekarang mungkin sudah mulai agak open gitu ya, udah mulai. Sering terjadi sih di kita itu di masyarakat bahwa perempuan itu ada yang mengatakan bahwa perempuan itu jangan terlalu pinter, jangan terlalu bodoh amat. Terus banyak orang yang bilang susah untuk cari jodoh. Ya. Apakah demikian? Jadi kalau perempuan terlalu pintar itu berarti indikasinya negatif, Pak, ya kalau kayak gitu. Padahal kita sebagai perempuan dituntut untuk pintar, untuk melahirkan generasi bangsa yang pintar juga. Nah, seperti itu menurut saya terlalu sempit pemaknaannya gitu. Padahal seharusnya yang mengatakan perempuan itu susah jodoh gara-gara pendidikan mungkin terlalu tinggi atau perempuannya terlalu pintar, itu sesama perempuan atau justru laki-laki ini yang mengatakan seperti itu? Keseringan yang mengatakan seperti itu kan perempuan juga gitu kan ya. Nah, istilahnya Najwa Shihab nih, kita sebagai perempuan nggak boleh saling menjatuhkan. Nah, istilahnya ada Queen Bee Syndrome, bahwasanya kita sebagai perempuan itu harus saling bergandengan tangan, saling menguatkan agar menjadi perempuan yang kuat dan berdaya. Perempuan itu bukan saingan gitu loh, dan pernikahan juga bukan saingan gitu. Jadi bolehlah kita itu tetap jadi perempuan yang tetap pintar, berpendidikan tinggi untuk generasi kita kemudian gitu. Oke. Jadi pandangan-pandangan yang seperti itu kita minimalisir lah. Oke, tapi ada rasa minder nggak ketika ada yang mengatakan hal seperti itu? Jujur kalau saya masih belum ada perasaan minder sama sekali. Jadi mungkin karena circle juga ya, Pak, ya. Jadi circle saya juga masih banyak yang seusia saya masih belum menikah. Bahkan di atas saya juga masih sibuk berkarir, itu masih banyak gitu. Jadi ya masih hal yang wajar menurut saya. Tapi oke, di masyarakat itu memang sering ya terjadi hal seperti itu ya. Tapi tetangga, orang tua, keluarga kan sering ditanya, kapan anaknya mau menikah? Kan hal seperti itu kan membuat orang tua gelisah, umur anak sudah tua. Itu bagaimana? Nah, orang tua saya pernah sih, kalau mereka menyinggung secara langsung ke saya itu tidak pernah, Pak. Justru saya yang bertanya gitu, apakah ada tetangga yang mungkin bertanya hal-hal yang sedemikian rupa gitu. Nah, mereka pasti selalu jawab gini, ada sebagian tetangga yang memang membanding-bandingkan anaknya gitu loh. Anak saya saja sudah menikah gitu, seusia anak Anda gitu kan mungkin. Nah, orang tua saya selalu menjawab, nanti pasti ada masanya sendiri-sendiri gitu. Biarkan yang sekolah ya, biarkan fokus ke sekolah dulu, nggak apa-apa. Yang penting kan istilahnya nggak nganggur gitu loh. Ngapain anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, pasti ada yang seperti itu juga. Tapi orang tua saya masih tetap support, nggak apa-apa. Ini kan cita-cita anak gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti pasti ada waktunya sendiri dia ada fasenya mau menikah. Ya kita pasti support sebagai orang tua gitu. Nah sekarang masih fokus ke sekolah ya nggak apa-apa, masih sekolah dulu gitu. Orang tua masih nggak memikirkan omongan-omongan tetangga dari luar gitu. Oke. Sekarang itu kan mungkin seangkatan Mbak Ida ini kan di MA ikon mungkin sudah ada yang punya anak, ada Iya. yang baru menikah, ada yang masih belum mungkin. Apa sih kira-kira yang menjadi curhatan ke Mbak? Kenapa Mbak Ida kok belum menikah berarti? Kalau ditanya kenapa kok belum menikah, itu karena satu, mungkin karena ya belum prioritasnya menikah ke umur yang segini gitu ya, Pak, ya. Atau bahkan dulu-dulu masih belum memikirkan ke jenjang pernikahan sama sekali. Tapi kalau sekarang mungkin sudah mulai agak open gitu ya, udah mulai kalau ada pembahasan yang seperti itu ya, kalau ditanya pengen menikah ya pasti pengen menikah gitu. Dan ya itu masih belum menjadi prioritas utama gitu loh sekarang gitu. Tapi sudah mulai agak membuka sih ya. Berarti sekarang sudah ada hati yang terbuka untuk siapa yang ingin dekat misalnya. Ya,
sudah ada peluang untuk itu gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ditutup gitu ya, sekarang sudah mulai agak membuka ya kan. Kenapa sih ada keterbukaan sekarang? Kan ini kan masih S3, seharusnya kan takut belum selesai dan sebagainya, takut kalau nanti menjadi satu ikatan kemudian diajak menikah, itu takutnya nanti tidak bisa melanjutkan itu. Iya, ada sebagian yang memotivasi seperti ini. Sudah lanjutkan saja sekolahmu sampai S3 ini selesai gitu kan. 3 tahun pokoknya target harus selesai gitu. Ada juga yang bilang nggak apa-apa lu menikah di pertengahan gitu. Di pertengahan studi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya sendiri, ya bener nggak apa-apa menikah di pertengahan studi gitu. Misalkan ada siapapun yang mau datang, kan kita sebagai perempuan nggak boleh langsung tiba-tiba langsung nutup rapat gitu aja kan, nggak boleh ya Pak ya. Bolehlah kita mulai membuka peluang itu gitu untuk ya nggak apa-apa menikah sambil studi, itu nggak apa-apa gitu. Masih toh kita juga ini nih, saya ingin membuktikan belajar sambil menikah sambil berkeluarga itu seperti apa gitu. Ya begitu. Oke. Kriteria apa sih sebenarnya Mbak Ida ini membuka hati kepada siapa misalnya? Sebenarnya kalau kriteria khusus saya nggak punya Pak, asal hati klik gitu aja. Nah masalahnya kliknya hati itu susah. Ya, takut orang itu apa ya istilahnya, misalnya tajir. Kan orang kan banyak yang berpikiran bahwa yang dia cari mungkin tajir, terus ganteng, kaya dan sebagainya. Kan harus ada kriteria khusus yang bisa klik itu kan. Iya, yang pertama pastinya agamanya, itu pasti ya. Agama, akhlaknya dan keilmuannya. Itu sih Pak, cukup. Oke. Cukup 3 itu menurut Oke. saya. Oke, sekarang itu sering terjadi bahwa perempuan itu yang sebenarnya apa ya, ada masalah yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Ini secara pemikiran perempuan itu bagaimana Mbak? Menurut saya sikap perempuan seperti itu wajar sih Pak ya. Hal itu dilakukan perempuan untuk melindungi diri dia sendiri, untuk meminimalisir resiko-resiko yang nggak dia inginkan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi saya sebagai perempuan kadang juga masih seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat wajar gitu. Oke. Untuk melindungi diri dia sendiri menurut saya. Tapi kadang orang yang mengatakan bahwa perempuan itu terlalu egois misalnya. Setuju nggak hal seperti itu? Kalau seperti itu kurang setuju sih. Kadang laki-laki juga ada yang terlalu egois. Tergantung karakter seseorang sih Pak itu. Ya pribadi orang masing-masing menurut saya. Kalau ada yang mengatakan egois mungkin ada faktor tertentu gitu. Oh, okay. Jadi ada tempatnya perempuan itu bersikap egois, ada tempatnya perempuan itu ya memahami gitu. Jadi bisa-bisanya bersikap aja sih menurut saya. Dan itu pandangan orang kan beda ya mungkin ya. Jadi orang ini egois gitu kan, itu penilaian subjektif gitu loh. Jadi sebenarnya ya perlu dibicarakan aja dulu. Kenapa kok kamu itu bersikap egois itu kenapa dulu gitu. Jadi kan pasti ada alasannya perempuan itu bersikap egois. Nggak mungkin kok langsung tiba-tiba dia bersikap egois gitu, nggak mungkin. Pasti ada alasannya. Perempuan seperti itu Pak. Jadi kalau ada laki-laki yang bilang perempuan ini egois gitu ya, itu mungkin karena dia melihatnya dari satu sisi saja gitu. Padahal dia nggak tahu alasan si perempuan itu bersikap egois kenapa. Oke, sering itu perempuan itu dianggap pertama rempong, marah-marah, terus kemudian banyak komplain misalnya. Sebelum ini terjadi ke Mbak Ida, tentu kan pikiran hal seperti itu atau ucapan seperti itu kan bisa membingungkan pada seorang perempuan. Apa tanggapan Mbak Ida ketika mengatakan bahwa perempuan itu rempong, perempuan suka marah-marah, suka komplain dan sebagainya? Di situ itu bukan kok perempuan itu suka marah-marah Pak sebenarnya. Sebenarnya perempuan itu lebih punya tingkat sensitivitas yang tinggi, kemudian lebih punya empati yang tinggi daripada laki-laki, dan dia itu punya
detail gitu loh ketika menelisik sesuatu. Jadi itu yang perbedaan utama daripada laki-laki yang mungkin tidak dipunyai laki-laki sih menurut saya. Keistimewaan perempuan itu ada di situ gitu loh. Dia punya sensitivitas yang tinggi dan punya empati yang tinggi sehingga dia itu kadang bisa mengungkapkan sesuatu yang di bawah radar yang tidak bisa diungkapkan oleh laki-laki. Jadi mungkin yang dilihat laki-laki itu dari sisi negatifnya saja, rempong, marah-marah gitu. Padahal enggak gitu. Ya. Oke. Tapi perempuan itu harus cantik. Harus. Ya, harus. Kenapa? Ya, secara umum saja perempuan itu cantik ya. Seumumnya cantik gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang perempuan itu jelek atau perempuan nggak cantik, saya nggak setuju. Semua perempuan itu cantik. Itu harus pede itu bilang kayak gitu. Semua perempuan cantik. Terlepas dari wajahnya seperti apa dan misalnya ada yang kategori cantik itu harus seperti ini, mukanya harus lonjong, hidungnya harus mancung, matanya harus lebar. Terlepas dari itu semua perempuan adalah cantik. Cantik ya. Iya, harus pede itu. Tapi kan sekarang realitasnya bahwa seorang laki-laki melihat perempuan itu kan pertama harus cantik, harus putih, terus harus kalau sekarang harus glowing misalnya. Ya karena kita tahu bahwa laki-laki itu makhluk visual ya, dia pasti cuman melihat dari casingnya saja gitu. Dan bahwasanya cantik itu sekarang bisa dipoles, bisa dibuat gitu loh. Yang penting kan inner beauty-nya. Dan kecantikan akhlak, kecantikan pikirannya, akalnya, itu menurut saya lebih utama sih daripada harus cuman dari fisik saja. Seperti itu. Oke. Sering perempuan itu misalnya pertama itu tidak bisa dandan misalnya. Terus kemudian seorang laki-laki menganggap bahwa kenapa kamu nggak bisa dandan misalnya. Kan banyak mengatakan hal seperti itu. Terus ketika seorang perempuan itu bisa dandan, bisa glowing dan sebagainya, dikira menggoda lelaki. Nah, hal-hal seperti ini apa sih yang dialami sekarang Mbak Ida ini ketika melihat komentar hal seperti itu? Ya, sebenarnya naluri perempuan itu ya suka dandan, itu pasti itu. Naluri perempuan itu suka dandan, nggak ada perempuan yang nggak suka dandan. Pasti ada perempuan yang nggak suka dandan, itu paling cuma sedikit saja gitu loh. Tapi naluri sebenarnya perempuan itu semuanya suka dandan. Jadi kalau ada perempuan yang tidak suka dandan, tidak suka make up, itu mungkin karena ada faktor tertentu yang dia bukan kok tidak suka, tapi tidak sempat untuk dandan. Misalnya ibu rumah tangga yang sangat sibuk dengan urusan rumah tangganya gitu ya, masih ada urusan satu yang dikerjakan selesai, ada lagi yang nyusul satu. Nah, itu mungkin dia tidak sempat untuk merawat diri. Nah, itu kan pasti ada faktor tertentu gitu loh. Tapi naluri sebenarnya itu ya suka untuk menghias diri. Nah, jadi di sini perempuan kok dikatakan ketika dia itu berhias diri, make up, itu diniatkan untuk dianggap oleh laki-laki untuk menggoda laki-laki, ini sangat salah. Bahwasanya perempuan make up, perempuan itu merawat dirinya itu ya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri, untuk menghormati dirinya sendiri, bukan kok untuk laki-laki, bukan sama sekali. Jadi kalau laki-laki ada yang mengira perempuan ini ketika mau ketemu saya dandannya cantik sekali. Enggak, sebenarnya nggak ketemu kamu pun dia tetap dandan. Bahkan nggak ketemu siapapun dia tetap merawat diri, tetap pakai skincare. Jangan salah. Ya, jadi udah nalurinya perempuan suka dandan seperti itu. Oke. Memang perempuan itu identik dengan satu kecantikan ya, satu kecantikan. Tapi kalau terlepas dari ini semua, tanpa make up, tanpa skincare misalnya, tanpa polasan apapun, pede nggak seorang perempuan hal seperti itu? Pede, kalau saya pede-pede saja Pak. Saya bangun tidur malah biasanya juga waktu dulu ya, pernah itu malah di kampus karena jamnya kosongnya terlalu lama gitu ya, akhirnya pulang ke pondok. Terus nah itu ketiduran.
waktu bangun jamnya udah mepet di jam berikutnya nih. Saya langsung berangkat tanpa cuci muka loh. Saya pede-pede aja. Asal itu ya pede sih dari diri sendiri gitu. Nggak usah mendengarkan penilaian orang sih. Itu sih yang saya pegang dari sekarang. Saya tuh nggak terlalu ngurusi sama komentar-komentar orang. Tapi ada gak yang teman sampean yang bilang kenapa nggak mandi sih bilang begitu? Ya udah mandi Pak, udah mandi paginya. Cuman kan nggak karena udah siangnya itu ada jam kosong ya, jadi kan ketiduran gitu ya. Terus bangun-bangun langsung berangkat lagi gitu. Nggak ada yang komentar seperti itu karena katanya nggak kelihatan aja. Ya nggak kelihatan. Saya sempet kok tanya ke temen gitu. Saya baru bangun tidur loh gitu. Nggak kucel atau apa gitu, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Mungkin karena udah kena angin jadi udah biasa. Yang sering terjadi pada perempuan bahwa perempuan itu kan ada karir, harus bekerja secara mandiri lah misalnya. Ini penting nggak? Menurut saya penting sekali, perempuan harus mandiri, itu penting sekali Pak. Jadi perempuan itu harus menjadi independent woman, nggak menggantungkan dirinya kepada siapapun gitu loh. Jadi kita antisipasi kalau diri kita itu seumpama tidak ada yang menolong, kita tidak punya siapapun gitu. Kita mau bergantung ke siapa kalau kita nggak jadi independent woman gitu. Jadi penting sih mandiri, punya pekerjaan sendiri itu penting menurut saya. Oke, ketika seorang perempuan itu berkarir, bekerja mandiri misalnya, terus kemudian ada yang mengatakan bahwa kenapa sih perempuan itu harus berkarir? Kenapa melantarkan anak di rumah sendirian? Tidak ada waktu sama anak, ketemu sama suami jarang misalnya. Nah, ketika kita seumpama sudah berumah tangga gitu ya. Ini kan masalahnya saya belum berumah tangga jadi belum tahu ke dalam rumah tangga itu di dalamnya ada apa aja gitu kan Pak ya. Misalnya ketika ada pasangan yang memutuskan untuk mengizinkan perempuannya berkarir, bekerja di luar, jadi ya harus keduanya sama-sama paham gitu, sama-sama saling support. Manajemen waktunya buat anak juga harus sangat diatur banget gitu loh. Jadi biar perkembangan anak itu tidak terlewatkan oleh keduanya. Jadi bukan cuman tugas perempuan sebenarnya ya. Jadi kalau perempuan berkarir itu dianggap menelantarkan anak, menelantarkan suami. Terus kalau laki-laki yang berkarir dianggap sebagai husband goal gitu ya. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi laki-laki pun juga sekalipun berkarir di luar dia juga punya tanggung jawab di rumah gitu. Anak itu bukan tanggung jawab perempuan saja, laki-laki juga. Gitu. Tapi lebih banyak kan seorang perempuan harus mendidik anak. Iya, seperti itu. Tapi kan perempuan ketika dia memutuskan untuk berkarir, dia nggak seutuhnya langsung meninggalkan kewajibannya sebagai ibu, Pak. Dia tetap mengawasi anaknya, walaupun itu dia tidak ada bersama anaknya, tapi dia tetap mengontrol anaknya. Contohnya misal di rumah ada asisten rumah tangga gitu ya, pasti seorang ibu itu selalu ngecek ke asistennya ini, nggak mungkin langsung ditinggalkan biar gitu, nggak mungkin. Itu ibu nggak mungkin seperti itu, Pak. Oke. Oke, yang terakhir ini Mbak Iya. Ida, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman Mbak Ida yang sekarang? Khususnya teman-teman saya ya, jadilah generasi pintar, perempuan yang kuat, dan perempuan yang berdaya. Kita generasi muda, kita harus punya pemikiran yang open minded, tidak cuman berpedoman pada budaya-budaya patriarki yang seperti melemahkan perempuan, menganggap perempuan itu di bawah laki-laki. Itu harus kita minimalisir pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kita sebagai generasi muda kita harus punya pola pikir yang lebih open, lebih sinergis. Oke. Terakhir begini, Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih. Sama-sama.